Bismillahirrahmanirrahim. What's up everyone? Welcome to our online sharing session hari ini. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya buat join di event weekly seru kita dengan topik Introduction to Redis from Basic ya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan siap buat belajar hal-hal baru hari ini. Gua Bagas Wijaya dan gue bakal jadi host atau MC kalian selama event berlangsung. Nah, kita beruntung banget hari ini karena ada speaker keren yaitu dari Mas Farhan Bani Ramadan. Beliau juga ex-Axis Academy ya, tentunya punya banyak pengalaman di dunia perbankan dan fintech. Jadi pasti bakal banyak insight menarik lah dari beliau yang bisa kita dapat hari ini. Siap. Oke, sebelum kita mulai, quick reminder aja, event ini bakal berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi make sure kalian nyaman di tempat masing-masing dan tetap fokus dan jangan lupa stay connected juga ya. Kalau ada pertanyaan selama sesi berlangsung, langsung tulis aja di chat atau nanti kita bahas di akhir sesi. So, tanpa berlama-lama lagi, let's welcome our awesome speaker today, Mas Farhan Bani Ramadan. Silahkan waktu dan layarnya. Siap. Oke, thank you Bagas udah perkenalkan sedikit tentang gue dan thank you yang udah hadir di sharing ini dan thank you buat udah yang sempetin nonton di platform lain ya, seperti mungkin YouTube. Oke, hari ini tuh sebenarnya kita bahas yang ringan-ringan ya, mau bahas tentang Redis dari basic ya. Jadi semoga ini bisa continuous dari basic ke advance di sharing session berikutnya gitu. Namun sekarang untuk kita hari ini session kita perkenalan dulu sama Redis. Oke, perkenalkan nama gue Farhan Bani Ramadan dan sejauh ini udah berpengalaman di 5 tahun sebagai developer dengan teknologi.net ya. Dan kadang juga sebagai freelancer dan konsultan IT di company lainnya. Gitu. Oke, dan ini sosial media, ada Instagram sama LinkedIn. Nanti kalau misalkan ada mau diskusi lebih lanjut, boleh di chat aja di Instagram atau di LinkedIn. Tapi prefer di LinkedIn ya, jadi ya biar tahu aja karena seringnya di situ. Oke, lanjut. Jadi di sharing session ini ada pembahasan 3 chapter, gue bagi ya. Ada tentang Redis, terus ada Redis fitur dan support, dan juga ada practice Redis ya. Jadi practice Redis ini mungkin sedikit kita praktekkan terkait komen-komen Redis, komen basic seperti kayak bagaimana menggunakan si tipe data dan beberapa fiturnya ya gitu. Lalu yang pertama kita lanjut aja ke chapter pertama yaitu tentang Redis. Oke, chapter 1 about Redis. Nah, sebenarnya Redis itu ada kepanjangannya, yaitu adalah Remote Dictionary Server. Jadi intinya tuh Redis ini adalah sebuah server database nantinya yang akan menyimpan data-data yang kita nanti set di sana gitu. Dan ini kepanjangan adalah Remote Dictionary Server. Dan rilis ke publik itu udah 15 tahun yang lalu, yaitu tepatnya 26 Februari 2009. Dan ini dapat infonya itu dari ini ya, Wikipedia. Kalian bisa searching di sana lebih detail lagi. Dan di sini saya kasih dokumentasi terkait bagaimana menggunakan Redis sebagai developer. Jadi nanti kalian bisa langsung aja ke link ini untuk lebih jauh memahami Redis dan bagaimana developer. Gitu. Oke, jadi kita lanjut aja ke slide kedua. Oke, Redis adalah langsung aja ya. Redis adalah alat penyimpanan di dalam memori, itu maksudnya itu di RAM ya, yang menggunakan key value. Jadi penyimpanan di dalam RAM namun menggunakan kunci untuk mendapatkan si
mendapatkan nilai atau mendapatkan nilai atau mengeset nilai di dalam RAM tersebut gitu, dan mendukung skala terdistribusi dan menyediakan opsi daya tahan untuk menjaga data. Jadi maksudnya itu kayak opsi daya tahan ini seperti persistensi. Jadi walaupun penyimpanan di RAM, namun tidak menutup kemungkinan Redis itu juga bisa menaruh atau mengeset datanya di dalam disk atau hard disk gitu. Terus ada dan bisa digunakan sebagai database, cache ataupun message broker. Oke, jadi memang Redis itu lebih dikenal sebagai ini ya, platform untuk menaruh cache kita untuk mengimprove sebuah website kita atau perform REST API kita gitu ya. Jadi memang terkenalnya sebagai cache. Namun ternyata bisa digunakan sebagai database ataupun juga message broker. Gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya penggunaannya. Tapi untuk kali ini kita mengenalkan 3 aja gitu, database, cache, dan message broker. Nah, kelebihan dan kekurangan Redis itu saya ambil 3. Sebenarnya ada kelebihannya ada banyak dan kekurangannya itu cukup banyak juga ya. Dan kali ini gue cuma ngasih 3 contoh kelebihan ataupun kekurangan nantinya. Jadi kelebihan Redis itu ya tentu kecepatannya sangat cepat, sangat tinggi ya, kecepatannya sangat tinggi, karena Redis itu menyimpan data itu di dalam RAM. Jadi kalau kalian baca-baca nanti RAM itu sangat cepat ya dibandingkan dengan hard disk yang kita tahu gitu, ataupun SSD. Yang memungkinkan akses dan operasi data terjadi sangat cepat seringkali dalam hitungan mikrodetik. Nah, berarti kan bisa kebayang betapa cepatnya proses penyimpanan atau penyimpanan data di dalam RAM gitu dengan Redis ini. Jadi dalam hitungan mikrodetik itu data itu udah di-set di RAM atau kita bisa get lagi gitu dari RAM. Gitu. Terus juga mendukung beragam struktur data atau tipe data ya. Jadi mendukung berbagai struktur data seperti string, list, ada set, sort set, hash, dan bitmap dan lainnya gitu. Dan lainnya itu ada banyak, ada geo, ada stream ya gitu. Tapi untuk nanti kita akan praktis itu kita akan nyoba tipe data string, list, set, sorted, dan set. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di chapter 3. Oke. Terus ada clustering replikasi. Jadi Redis ini mendukung replikasi, master slave atau clustering, dan memungkinkan data didistribusi ke beberapa node. Jadi replika ini sama seperti replika database yang di waktu lalu itu ada sharing session oleh si teman kita juga, Muhammad Rivaldi. Jadi dia membahas tentang terkait database replikasi, dan itu sama banget persis sama seperti konsepnya itu seperti sama kayak replika di Redis gitu. Ada master server masternya, terus ada si server untuk duplikatnya gitu. Dan itu disebutnya master sama slave. Terus ada clustering. Jadi clustering itu maksudnya di dalam satu siklus itu ada beberapa server master di Redis, namun ada beberapa master juga duplikat pada Redis tersebut gitu. Nanti akan kita bahas lagi di chapter kedua lebih lanjut ya, karena ada gambarnya gitu. Berikutnya kekurangan Redis ya. Jadi kekurangan Redis itu ada, yang saya ambil ada 3, yaitu adalah ketergantungan pada RAM. Jadi Redis menyimpan data di RAM, data yang disimpan sangat besar dan beresiko kehilangan data. Memang kenapa bisa beresiko kehilangan data? Karena jika datanya disimpan pada RAM itu terlalu banyak dan terlalu berkala, lama-lama menumpuk jadi banyak, kemungkinan data yang lama itu akan terhapus sendiri gitu. Jadi itulah
resikonya penyimpanan di dalam RAM gitu, karena RAM itu kan cenderung kecil ya daripada hard disk gitu. Terus tidak cocok menjadi penyimpanan utama. Redis juga merupakan data store sementara karena sifatnya in memory tadi gitu, meski memiliki fitur persistensi. Jadi fitur persistensi itu fitur yang apa ya, si Redis ini tools Redis ini itu dia menyimpan set data di RAM, namun juga ngeset data di hard disk gitu. Jadi walaupun bisa seperti itu, tapi itu bukan yang pilihan yang terbaik atau sesuatu solusi, karena solusi berkelanjutan dan tanpa maintenance ya, karena itu maintenance-nya cukup sulit jika tidak diperhatikan gitu. Terus juga ini bukan pilihan terbaik data utama dibandingkan database lain. Jadi kalau misalkan dibandingkan untuk menjadi penyimpanan utama masih jauh lebih baik database lainnya gitu, seperti mungkin MySQL atau SQL Server atau dan lainnya lah ya gitu, database relasional ataupun database no relasional gitu. Berikutnya ada kompleksitas manajemen besar. Jadi kalau misalkan manajemen besar ini pada Redis itu cukup sulit karena apa ya? Karena konfigurasinya itu bukan hanya penambahan kapasitas RAM, tapi mungkin lebih rumit dari itu gitu ya. Kita lanjut mungkin ke chapter 2 ya. Oke. Untuk chapter pertama itu ditanyakan dulu nggak terkait Redis ini? Mungkin hitung sampai 5 lah ya. 1, 2, kan apa ya? Resen. 4, 5. Oke, sip. Asal udah jelas ya. Jadi memang sedikit ini aja ya. Jadi kenapa dia kekurangannya itu ketergantungan pada RAM. Jadi semua itu walaupun si Redis ini punya fitur persistensi yang bisa menulis di dalam hard disk, namun kapasitas yang ditulis di dalam hard disk itu nggak banyak. Misalkan di RAM itu kita punya kapasitas itu 500 megabyte gitu, atau ya misalkan seperti itu. Namun pada saat penulisan di hard disk itu hanya segitu juga, hanya 500 itu juga. Jadi nggak bisa lebih dari kapasitas RAM-nya gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut aja di chapter 2. Cepat ya? Iya, karena memang kita yang ringan-ringan aja supaya bisa dipahami lebih baik gitu. Redis and support. Nah, Redis ini tuh bisa running di macOS, Linux, ataupun tentunya bisa di Docker ya gitu. Karena kemarin udah saya cek di Docker ternyata dia bisa untuk kita pakai image-nya si Redis ini. Dan tentunya ada Windows. Namun khususnya kalau Windows itu dia harus ada dukungan seperti WSL. Jadi Linux dalam Windows lah saya bilangnya ya. Baru bisa menggunakan si Redis ini gitu. Jadi nggak langsung bisa dipakai di Windows, tapi harus melalui WSL dulu untuk penggunaannya seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa struktur data yang lainnya tadi ya, gitu. Ini ada struktur data pada Redis, ada string, list, set, store.set, hash apa ya bacanya ya. Terus bitmaps, hyperlog, terus ada geopastical index dan stream. Nah, hal ini kita akan ngebahas 4 teratas, yaitu string, list, set, sama store.set. Dan apa sih perbedaannya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, struktur data pada Redis. String itu dapat menyimpan teks, angka, ataupun data biner. Penggunaannya itu ya seperti sesi pengguna, atau token, atau caching sederhana seperti mungkin data-data enum ya. Gitu.
Terus ada list. List itu koleks sama seperti apa ya, struktur data list ya, atau di masing-masing bahasa pemrograman, contohnya di sysap gitu. Koleksi terurut dapat menambahkan atau menghapus elemen dari bisa menghapus di ujungnya ataupun di paling belakang atau di paling depannya itu bisa, atau di tengah pun juga bisa dihapus gitu. Penggunaannya itu ya seperti antrian, stack atau penyimpanan urutan data yang harus diproses dalam urutan tertentu. Ya artinya dalam list itu kan kita bisa proses di mau yang mana yang diproses itu bisa aja gitu. Jadi ya digunakan sesuai kebutuhan aja. Lalu ada set. Set tidak oke. Set ini tidak urut. Jadi tidak mengizinkan juga duplikat data duplikat. Jadi kalau misalkan kita udah set item, contoh misalkan data nomor satu kita tulis di sana, terus kita set lagi nomor satu, itu nggak akan bikin dua baris data gitu. Tapi itu akan langsung di replace sama si Redis-nya, menjadikan apa ya, jadi satu data aja gitu. Jadi nggak ada nomor satu atau kita tulis lagi nomor satu, itu nggak ada. Jadi ada cuma ada satu baris aja gitu. Terus penyimpanan ID atau penyimpanan kategori unik ya itu. Jadi nggak akan ada ID yang sama atau nomor ID yang sama gitu. Jadi nggak akan sama jika mengesetnya di tipe struktur data si set ini. Terus apa bedanya sama sorted set ya? Sorted set ini sebenarnya sama-sama tidak mengizinkan elemen duplikat ya. Namun sorted set ini ada kelebihannya karena dia bisa mengurutkan berdasarkan skor pada apa ya, data yang kita simpan di Redis itu gitu, dengan menggunakan sorted set ini. Penggunaannya itu seperti leaderboard, ranking, atau aplikasi yang memberikan pengurutan data gitu ya guys. Oke. Itu adalah 4 dari banyak struktur data pada Redis ya. Jadi hanya menjelaskan 4 ini aja, dan nanti kita akan praktis lebih jauh di bagian chapter 3-nya. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang hampir sama seperti duplikat database yang sebelumnya Muhammad Rivaldi itu jelasin. Jadi ada Redis master, terus ada duplikat Redis, ada yang kita sebut itu adalah slave 1, ada slave 1 atau slave 2 gitu. Jadi pada saat apps ini menulis menulis, itu akan didistribut ke slave 1 atau ke slave 2. Nah, slave 1 dan slave 2 ini biasanya digunakan hanya untuk meread data oleh apps lain gitu ya. Karena apa? Karena master ini biasanya itu hanya untuk menulis, karena manajemen performance-nya itu lebih baik jadinya. Jadi master itu untuk yang penulisannya, dan master ini akan mendistribut ke masing-masing slave-nya gitu. Dan ini bukan fitur otomatis yang dimiliki Redis ya. Ini perlu juga konfigurasi. Jadi tidak bisa langsung dipakai, tapi harus dikonfigurasi dulu dengan baik gitu, supaya bisa menggunakan konsep seperti ini di Redis gitu. Oke, dan ini adalah sedikit penjelasannya ya. Mendukung replikasi master slave, di mana data dari instance master dapat direplikasi ke satu atau lebih dari instance slave gitu ya. Jadi ya kalau dilihat dari sini sama seperti database duplicate yang pernah dibawain sama Muhammad Rivaldi. Oke, lanjut ke bagian fitur clustering. Jadi Redis dapat dikonfigurasi dalam mode clustering untuk mendistribusi data di beberapa node, memungkinkan scalability horizontal, meningkatkan ketersediaan. Gitu. Jadi sama sebenarnya sama kayak duplikat ya gitu, sama-sama menduplikat data dari master. Yang bedanya master ini kalau dilihat dari sini tuh master punya slave-nya sendiri, dan master 1 punya slave-nya sendiri, master 2 punya slave-nya sendiri gitu. Nah, master 1 itu menduplikat secara replika ketika data ke slave
ke slab 1 misalkan, ke slab ke slab 1. Dan master 1 juga itu dapat menduplikat ke master ke slabnya master 2 gitu. Jadi kalau dilihat dari sini tuh semuanya mau dari aplikasi yang lain itu mau write-nya dari master 2 atau master 1 itu di slab masing-masing tuh akan tergabung gitu. Jadi di merge semua dan tidak ada data yang miss seperti itu. Kenapa dibuat seperti ini? Ya memungkinkan skalabilitas horizontal. Jadi performance-nya itu jauh lebih baik dan lebih stabil sih gitu ya. Terus berikutnya ada, nah ini ada message broker, fitur PubSub, Redis juga memungkinkan komunikasi antar aplikasi menggunakan model publish subscribe yang ideal untuk sistem notifikasi atau real time messaging. Jadi ya seperti kita tahu ya, seperti RabbitMQ dan lain-lainnya, ternyata di Redis itu juga ada fitur PubSub-nya gitu. Jadi ada publish, ada subscribe dari aplikasi lain untuk di listener, nge-listener channel yang dipublish oleh si aplikasi lain gitu. Jadi ternyata di Redis itu punya fitur seperti ini. Gitu. Oke, berikutnya itu kita praktis. Namun sebelum masuk ke chapter 3, mungkin ada yang mau ditanya untuk chapter 2 dari kalian. Oke, tunggu sampai 5 ya. 1, 2, rasain aja kalau ini. 4, 5. Oke. Kita lanjut ke bagian praktisnya. Praktis Redis ya. Gitu. Dan nantinya di presentasi ini itu saya udah nulis beberapa komen lain untuk bisa kalian praktekin di saat kalau udah atau lupa dengan komennya dan lain-lainnya gitu ya. Ada cukup banyak ya. Gitu. Namun saat ini kita lanjut aja ke praktis. Oke, sebentar ya. Oke. Kali ini kita akan dibantu dengan dokter. Bentar ya guys ya. Lupa nyiapin. Oke. Oke, kita dibantu sama dokter desktop. Masuk ke ini ya. Oke. Dan langsung aja ke terminal. Di close. Nah. Oke. Kita akan mencoba beberapa tipe data atau struktur data dalam Redis. Jadi kalau di ini aja lah. Bentar ya guys ya. Saya juga Windows. Oke. Oke. Kelihatan ya. Nah, kalau di string ini better gini deh. Kelihatan. Oke, better kita ini aja ya. Sambil kita lihat ini.
Oke, khususnya untuk yang string ya. Di sini string ada dapat mengupdate atau menambah atau mengupdate. Itu ada set dan mengambil value to get, menghapus itu key, dan menambahkan string. Sama seperti di C# juga dengan append untuk menambahkan stringnya. Jadi ada set, get, del, append. Mari kita coba praktekkan. Kalau untuk biasanya kita set dulu ya. Set key-nya kita coba tes 1 aja. Yes. Yuk, gimana? Han, Oh, terminalnya di zoom in sedikit kan, biar oh bisa. lebih jelas. Oh iya, dia bisa ya. Sip, sip. Udah ya, gimana? Lebih clear nggak? Iya, ya, all good. Oke, sip, sip. Oke, sekarang kita coba di tes 1. Value-nya itu kita coba set aja tes 1, 2, 3. Gitu. Oke, artinya datanya udah kesimpan ya, udah keset di, di RAM gitu. Dan sekarang kita coba cek apakah si key-nya itu terdaftar di Redis. Udah banyak ya. Ada K1, ada T1 ya. Dan coba kita get key T1. Oke, dapat nil. Karena apa? Karena key-nya itu harus tepat ya, case sensitive. Jadi kalau mau nge-get value-nya itu seharusnya harus sama key-nya. Artinya must ya. T1, 2, 3 gitu. Terus misalkan gimana sih kalau misalkan kita tambahin lagi setnya gitu. Setnya ditambahin lagi di T1, kita tambahin seperti tes aja. Jadi tujuannya itu supaya tes 1, 2, 3 dan expect-nya itu jadi tes 1, 2, 3 tes gitu. Coba kalau misalkan kita get lagi itu T1. Nah, ketiban gitu. Nah, gimana caranya biar apa ya namanya? Biar digabung stringnya. Bisa dengan yang tadi ya, append gitu. Append key tetap key 1, kita langsung aja tambahin 1, 2, 3. Nah, jadi ada sekarang itu ada 7 value ya, atau 7 karakter di dalam radiusnya atau di dalam catch-nya lah gitu ya. Lalu kita get lagi T1. Nah, T1, 2, 3 gitu. Terus gimana caranya kita menghapus key-nya? Ya tinggal gini aja, tinggal del gini. Del terus T. Sebentar. Del begini. Del T1. Han, bentar deh. Ini terminalnya kadang naik turun Makanya atau iya kayak nggak bisa diem gitu. Bisa iya, di clear dulu nggak sih atau diapain gitu? coba ya, gue quit dulu kali ya. Oh, oke. Coba ya, ready. Oke, clear lah ya. Kita coba cek. Reset aja deh. Bentar guys. Oke, yes. Ini lah ya. Oke lah ya. Ini cukup lah. Cukup nggak kalian? Iya cukup. Oke. Kita coba cek ya case-nya. T1 tadi udah nggak ada karena kita udah del si key-nya gitu. Lanjut ke bagian apa namanya list. Jadi di sini ada list ya, ada menempatkan elemen di depan atau di belakang. Terus ada mengambil elemen, arrange, terus ada menghapus elemen dari depan atau dari belakang. Nanti kalau misalkan memang kalian mau coba-coba ya silahkan aja. Dan ini kita coba untuk menambahkan elemen. Coba kita coba dari depan atau dari belakang. Kita coba dari depan dulu ya. L push ya. L push.
key-nya itu kita taruh list LT, list test maksudnya, list test 1. LT1 value item 1 manager, kita coba lihat range LT1, key-nya itu 0 sampai terakhir ada 1. Terus apakah harus masukin satu-satu? Enggak juga. Push LT1 value harusnya bisa sih. 2 item 3. Kalau misalkan kita range lagi, ini LT1 kita 0 sampai dengan 1. Nah, gitu. Kan dia L itu masukin dari depannya. Jadi dia akan lanjut ke yang pertama, yang kedua, ketiga gitu. Terus kalau kita coba yang dari belakang, push LT1, nah kita coba item 4 aja ya. Maka di tampilan itu ya seperti LT1, nah di bawah gitu. Lalu menghapusnya gimana? Nah, setelahnya itu dari depan ya, dari kita hapus dari yang belakang dulu. Range, coba. Key-nya itu coba ya, LT1, kita coba tulis aja langsung. L1, kita hapus. Oke, salah berarti. Or, oke. Lupa. Key-nya LT1. Itu dari depan ya. Oke. L-pop. Berarti kalau R-pop itu ada L, terus itu dari belakang. Ini ada juga ya. Coba kita cek lagi. Aduh, ini lagi. Terus. Belum tadi. Lagi. Siapa ya? Case-nya. Range. LT1. Nah, item yang pertama, yang kedua tadi, yang pertama dan yang terakhir itu udah dihapus sama L-pop. Kalau gue tuh ini bisa dihapus. Mas LT. Di sini. Oh, no. Del LT. Bentar ya. Oh, oke. Bisa juga dengan del ternyata. Ya. Sorry mau tanya dong, itu yang pas nge-range tadi kan dia ada start date-nya ya? Based on index atau based on apa ya? Ini based on sejauh riset ya. Ini kayaknya indeks ya. Gitu. Jadi nggak tahu ya. Ada -1 itu dia itu dibilang yang paling terakhir. Gitu. Kayaknya last ya. Last ya. Tuh, dan coba aja kita coba set L apa tadi? Bentar. Oh, L plus-nya. L plus coba kita insert lebih banyak lagi ya. Biar kita coba aja bareng 2 atau item 5, item 6, item 7. Oke, L range harusnya itu L range LT1 dan ini 1 LT5. Oke, coba misalkan kita L range LT1 dan startnya itu mungkin langsung di 2 ya, langsung di 2 dan 1, kita lihat perbedaannya itu. Oh ya, benar-benar di sininya itu dia akan lompat di indeks yang ke sini 0, 1, 2 ya gitu, terus sampai terakhir. Nah akhirnya ya coba penasaran gitu sih, belum nyoba kemarin. Minggu atau sampai dari 0 sampai 2 0 sampai 2 ya, indeks, benar-benar indeks. Jadi -1 itu maksudnya last indeks. Terus
kita lanjut ke bagian tipe data yang apa tadi? Itu yang string tadi ya. Terus habis itu list juga kita udah coba implement, kita coba praktek. Terus yang berikutnya adalah set sama order. Sama kita coba set dulu ya. Jadi komennya itu cukup asing di gue pun cukup asing ya. Memang jarang pakai ini. Oke, kita cek. Kalau untuk kita baca dulu sebentar. Kalau set menambahkan elemennya itu dengan set ya, SADD, terus S members, beda sama kayak yang tadi list ya. Itu ada range-nya start start n-nya. Terus ada srem, itu mungkin set remove ya. Ada memeriksa keberadaan elemen S members. Jadi kita akan coba ini aja. Kita coba 3 tadi. Set members rank. Oke, SAD. Terus, oke. Kita coba lihat dulu case. Case-nya ada apa aja. Oke, S, ini. Kime, set mungkin kita coba gini aja. S1. Membernya ada, kita coba item 1, item 1, item 2, item 2. Nah, tadi itu kan sedikit penjelasan ya, kalau set itu kan nggak boleh duplikat. Jadi harusnya seperti ini tuh akan menjadikan 2 row aja gitu. 2 data aja yang disimpan. Namun kalau list tadi kan bisa banyak ya. Ini kalau di list itu bisa jadi 1, 2, 3, 4 data. Namun kalau di set, itu akan jadi hanya 2. Oke, kita sekarang coba lihat S membernya. S1. S members S1. S1. S members S1. Nah, ini ada 2. Jadi menghindari data duplikat kalau menggunakan struktur dataset ini di dalam Redis. Terus kalau misalkan dimasukin lagi ya S1, terus kita masukin item 3, item 4. Apakah dia akan mengurutnya paling atas? Tentu enggak ya. S members S1. Nah, 1, 2, 3. Dia acak ya. Namun beda lagi dengan order set. Order set itu kita bisa urut dari 1, 2, 3, 4, 5 sesuai skornya. Terus ada apa lagi? SRAM sama S member. Nah, remove-nya itu tadi ya. SRAM key berdasarkan key-nya aja. Key-nya itu 1 dan membernya itu kita menghapus misalkan yang di tengah-tengah. Item 4. Maka yang kalau kita misalkan cek lagi members 1 itu salah. Members 1 itu item 4 akan hilang gitu. Oke. Mungkin itu aja untuk yang set. Dan masuk ke bagian order set ya. Terus hanya beda S sama Z aja ya. Z add, Z rem gitu. Dan kalau untuk lihat semuanya ya Z range itu bisa. Cuma beda ya. Kalau yang set itu S member gitu. Oke, kita lihat aja karena nggak asing nih. Set atau gini aja. Atau tutup aja nggak apa-apa. Set add. Key-nya itu kita pakai OS1 misalkan. Terus skornya berapa? Jadi di sini ada functionnya, terus apa bahasanya key-nya, terus ada skor sama member. Skor itu kita taruh misalkan dari 5, terus ini adalah item 1 gitu. Item 1. Oke. Kalau misalkan dilihat itu ada Z members ya. Z range. Range sort key-nya berapa tadi? S1. Terus startnya berapa sampai sama
dia mau membaca indeks item 1. Nah, terus kita coba cek, coba lagi key-nya itu OS1, terus saya mau naruh dia di paling atas ya, berarti skornya 4, di atas, lebih atas dari item 1 ya. Dan di sini saya mau tulis item 9 atau item 6. Jadi bisa double ya. Terus kalau misalkan kita coba OS 1, kita taruh di skornya keempat. Di sini itemnya 9. Itu akan menjadi, item 9 itu akan paling atas gitu. Terus OS 1, terus dari 0 sampai 1. Nah, item 9 itu di atas. Atau kalau misalkan kita mau naruh paling bawah, ya berarti harus di bawahnya skornya si item 15 ini gitu. Contoh aja ya. Kita lanjut. OS 1, terus kita misalkan naruh skornya itu berarti di atasnya 5, berarti 6. Dan ini namanya misalkan Mari 1. With integer. Salah. Sorry. OS 1 skornya 6, terus Mari 1. Oke, kalau misalkan dicek lagi range, ini OS 1, terus ini satu lah ya. Nomor 1 itu ada di paling bawah. Jadi memang order set ini dia akan order berdasarkan si skor yang di set gitu di dalam struktur data order set ini. Nah, mungkin oke. Kita coba remove sebentar ya. Kita coba satu member kita hapus. ZRAM, terus ada OS1, dan kita mau hapus aja yang Mari 1. Oke, kita coba cek range case OS1 0, dan Marinya hapus ya gitu. Jadi ya chord-nya seperti itu ya. Create hapus sama edit gitu. Oke, kita mungkin untuk praktis yang struktur data cukup 4 ini dulu ya gitu. Dan ada yang mau ditanya nggak lain ini? Nanti habis ini kita akan masuk ke publish subscribe gitu. Dan ini akan dibantu pakai konsol, aplikasi konsol. Ada yang mau tanya terkait itu data struktur datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut lagi ya ke publish subscribe. Oke, pertama coba kita cek. Oke. Coba buka Visual Studio. Udah kelihatan belum ya? Belum nih. Belum, Man, masih di PowerPoint. Bentar, guys. Oke. Coba baru. Nah, kita akan coba untuk create console dulu ya. Kita bikin aplikasi console dulu. Console, kalau nggak salah. Ini kita akan coba Redis test, Redis test, Redis practice lah. Redis stop supaya Redis nih console stop. Oke, udah ada. Maka kita coba ke Redis stop. Kita akan code di sana aja. Oke, ini kita close saja. Ini ada. Oke, coba kita build dulu ya. Kita build dulu si .NET-nya. Terus kita coba
apa bahasanya? Dan kita coba dulu untuk yang bentar guys. Ini aja ya. Dan kita akan dibantu sama ini. Dan kalau di .NET itu ada tempat apa ya? Ada nugget, tempat library, dan gue akan coba pakai Stack and Chain apa namanya Redis ini yang udah disediakan. Jadi kita copy aja untuk tab-nya. Oke. Dan coba lagi .NET Build. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian PubSub-nya ya. Ini kita akan tulis dulu aja. Ntar ya guys ya. Nggak nyaman kalau pakai kita pakai Hello World juga lebih terang dulu. Sip. Hello World, oke. Dan kita coba Redis ya. Redis nomor salah tuh connection multiplex, multiplexer, terus connect. Ini langsung aja ke mana tadi ya? Portnya itu ada di 6379 lokal host 6379. Terus kita coba untuk sub aja. Terus di sini ada get. Redis subscribe. Gitu. Terus berikutnya ada, coba kita subscribe ya. Jadi sininya saya lupa. Saya sebenarnya udah ada contohnya sih. Tarik ke sini. Dia ada di mana? Dia ada. Itu. Bukan di sini, tapi di bagian group access. Oke. Ini belum makin dia. Dulu. Library. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sharing lagi. Di Windows screen 1. Screen 2. Oke, sebenarnya nggak ini sih ya. Hanya butuh PubSub, terus ada oke. Di sini ada channel name. Di sini ada channel. Kita coba bikin channel 1 ya nanti. Terus ada channel dan message-nya apa? Yang di message sebenarnya sih gimana sih tulisannya? Nah, gini. Terus habis itu kita pakai lambda di oke, lanjut. Oke. Ini udah langsung aja di sini konsul kan. Oke. Data Tadi lu nyebutnya lambda ya? Lambda itu apa? di .NET sih bilangnya ini lambda ya. Kalau untuk lambda expression. Oh, gitu ya. Oh, berarti mirip kayak ini ya, kayak raw functionnya JavaScript ya? Ini ya, kurang tahu sih. Gitu.
Ini kita pakai saja buat stringnya lebih enak. Bisa. Nggak dapat. Ini aja lah, tambah aja ya. Ini aja. Saya terus message. Alamak, bentar guys. Satu. Oke, tinggal gini aja. Dan ini kita bikin while biar dia nggak ketutup misalnya. Ini aja. Terus coba kita .NET. .NET dulu. Wah, .NET kan. Harusnya sih nggak keluar ya. Oke, bentar. Ya, mixing. Oke. Kecil. Start. Oke, lanjut ya. Dan di bagian ini ya, apa namanya, Redis-nya, kita coba buat publish ya. Publish dengan nama channel yang sama tadi, apa tadi? Nah, di bagian sini kita coba bikin publish dengan nama tadi channel satu ya. Dan message-nya itu adalah start gitu. Atau T1. Maka dari sini tuh dia harusnya akan apa dia? Oh, reduce. Dia harusnya publish channel 1 terus kita benar ya. T1 gitu. Maka seharusnya si apps console ini udah mensubscribe si channel 1. Seharusnya dia akan listener ya. Listener si message yang ada di channel 1 yang udah dipublish. Berarti data, di sini kayaknya kurang baik. Oke. Nah, kita hapus dulu, kita data ulang. Nah, kita coba publish lagi. Publish channel 1 dan kita coba tes 2. Oke lah, nggak apa lah. Oke, sip. Nah, contoh untuk PubSub-nya sih sederhana ya. Hanya gini aja gitu. Untuk simple contoh sederhananya publish ini harus besar, harus sama ya kayaknya. Dan tes di 4 misalkan gitu. Nah, dia tes 4 muncul ya gitu. Lalu PubSub channel untuk ngecek gimana ya, saya lupa juga. Jadi channel ini sebenarnya itu nggak bisa dihapus ya kalau channel gitu. Jadi kalau misalkan udah aplikasi banyak yang udah nggak ada yang subscribe, si connection-nya udah nggak ada channel yang di subscribe gitu, otomatis akan terhapus gitu. Tapi saya lupa untuk ininya melihat jumlah. PubSub 4 apa ya? Gimana? Bisa melihat saluran PubSub. PubSub channels. Nah, ini kan ada channel 1 ya, gitu. Kalau misalkan si apps ini baru dikelarin, seharusnya PubSub ini juga. PubSub ini sih udah nggak ada sih. PubSub channel. Itu akan hilang gitu. Nggak ada yang di subscribe. Kayak gitu. Jadi channelnya itu udah hilang. Gitu aja. Gitu. Jadi nggak ada komen untuk menghapusnya secara langsung gitu. Itu untuk yang PubSub. Dan oke, mungkin itu ya contoh sederhana dari Redis. Ada 4 tipe data dan 1 fitur yaitu PubSub gitu. Dan sebenarnya ada
ada banyak fitur ya di Redis, tapi yang menarik, yang sering dipakai mungkin itu dulu gitu. Oke, dari gue cukup, dan mungkin ada yang mau ditanya terkait materi ini. Mungkin gue langsung share ke atas ya. Ada yang mau ditanya terkait basic ini, basic Redis ini? Oke, atau kembalikan dulu ke Mas Bagas. Gimana Mas Bagas? Oke, terima kasih Mas Farhan, keren banget sih tadi nih ya. Oke, Mas. Thanks to Mas Farhan ya untuk sharingnya. Gue yakin ya semua yang hadir sini pasti banyak dapat ilmu tentang Redis ya. Oke, langsung aja kalau ada yang mau ditanyain atau diskusikan lebih lanjut, feel free ya buat tanya sekarang. Atau kalau malu juga masih ada yang belum jelas, bisa nanya juga di grup WA kita atau bisa langsung chat Mas Farhan ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Ini Mas Farhan, kerja di mana ini? Tadi mau dimasukin. Bisa aja lah. Nggak bercanda. All good kok, all good. So far all good. There is no Ya. question for me. Oke, cukup clear lah ya. Ada yang lain mau ditanya terkait Redis basic ini? Ya memang cukup basic ya. Ini ada rencana dilanjutin kan? Karena kan tadi lu juga sempat mention fiturnya banyak ya. Iya, memang rencananya itu ada dilanjutin terkait ini ya, fitur replikasi sama cluster ini gitu. Dan karena config-nya cukup apa ya, cukup susah dipahamin, jadi kita lanjut di next sharing aja gitu. Tapi sejauh ini yang paling mudah ya ini, seperti PubSub ini, dan gimana caranya untuk implementasi tipe data yang 4 teratas ini. Karena yang paling sering dipakai kan setahu gue ini, string list set, sorted set ini. Dan ke bawahnya itu jarang banget. Dan itu mungkin di next sessionnya gitu. Kayak gitu sih. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, gue deh yang nanya. Boleh. Boleh back to screen ke ini nggak, Han? Yang Mana? kekurangan Redis tuh. Jadi ada yang nggak ganjel sih kayaknya. Ini ya? Kekurangan. Ini kekurangan. Atas deh, atas lagi. Yang Ini? slide 9. Slide 9. Ya udah ini. Nah ya ini. Ini kan untuk poin 2 ya. Iya. Dia kan bilang Redis itu lebih cocok digunakan sebagai data store sementara atau cache karena sifat in memorinya. Terus dalam kasus apa Redis nggak bisa disarankan menjadi penyimpan utama, dan kapan Redis lebih baik digunakan sebagai cache saja? Oh, kalau sejauh riset kemarin ya, memang di momen manapun kayaknya nggak bisa dijadikan penyimpanan utama, karena itu, jadi sifatnya itu in memory, penyimpanan sementara. Kalau misalkan dijadiin penyimpanan utama itu ya ada kemungkinan data itu hilang dan nggak bisa kita restore lagi kayak gitu. Jadi memang mau di kondisi seperti apapun ya sangat tidak bisa dijadikan penyimpanan utama gitu Mas Bagas. Jadi Berarti ya hanya data store sementara aja, memang lebih baik dan dikhususkan untuk itu gitu. oke. Thank you. Ya, mau nambahin dong. Ya itu betul kata Farhan ya. Kedua ini guys, kalau andai kan biaya server ya di cloud itu, biaya RAM sama hard disk tuh beda jauh banget gitu. Lo naikin 1 giga di RAM sama di hard disk aja udah bedanya jauh banget ya. dari segi price ya. Makanya mahal ya. Betul. Kenapa nggak jadi penyimpanan utama? Karena kalau semua data ditaruh di RAM, RAM-nya cepat penuh, terus kalau udah penuh ya service itu nggak akan bisa jalan mulus gitu, karena ya RAM-nya udah penuh sama data-data Redis kan. Dan memang ada resiko kalau misalkan hapus otomatis. Jadi kalau misalkan RAM-nya itu penuh dan kita mau menyimpan beberapa data lagi ke Redis, ya Mas Kiri, itu akan yang paling belakang itu akan dihapus otomatis, guys. Jadi resiko kehilangan itu ya cukup besar sih gitu. Betul. Yang anggapnya kalau server nge-restart sendiri ya.
Iya, hilang juga. itu dia. Makanya tadi sempat senggol terkait persistensi yang Redis ini ya menulis datanya di disk, walaupun ada fitur itu, tapi itu nggak menjamin sih, karena nggak menjamin stabil si persistensinya itu. Gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja. Mas Gali boleh, nggak apa-apa, lanjut. Mau nanya dong, Mas Farhan. Ya. Kan awam nih ya tentang Redis saya. Kalau misalkan apa penggunanya tuh sebenarnya di mana aja sih kalau buat Redis ini? Kan dia nggak pakai buat penyimpanan utama, terus buat apa dong? Kan biasanya itu ada, kalau di .NET ya, contohnya itu ada memory cache. Jadi, tapi kan itu fiturnya itu terbatas ya, hanya bawaan .NET, tapi nggak bisa didistribusi ke seperti Redis ini. Redis ini kan banyak fitur kayak yang tadi dibilang ada duplikat datanya, ada klasternya gitu. Namun kan kalau di in-memory cache yang di .NET itu nggak sebanyak ini fiturnya gitu. Dan tadi gimana pertanyaannya Mas Gali? Sorry. Iya, biasanya digunainnya tuh di mana aja gitu. Karena kan dia bukan penyimpanan utama ya. Berarti kan dia buat apa ya? Kayak mungkin buat Ya, cepat gitu ya. ya jadi memang karena ini penyimpanannya di RAM, beberapa data yang memang nggak banyak diupdate atau mungkin data enum ya, itu ya sebaiknya memang ditaruh di Redis ini, di cache ini gitu. Karena ya itu akan membantu performance-nya lebih baik gitu, karena ya dia penyimpanan di RAM, tidak perlu baca di hard disk, dan kelebihannya itu ya bacanya itu bisa sampai kecepatan mikrodetik, artinya kan cepat banget gitu untuk mendapatkan data-data yang jarang diupdate atau nggak pernah diupdate gitu, seperti enum, list gitu Mas Gali. Jadi memang ya dikhususkan untuk data-data seperti itu. Kalau yang PubSub tadi itu dia bisa buat notifikasi nggak tuh, Mas? Nah, kalau ini PubSub maksudnya ini ya push notifikasi itu ya? Iya, menurut saya kayak push notification. Itu bisa sih ya, selama si di apps-nya yang lain itu bisa udah subscribe channel sih. Sorry, bukan notif ke HP ya, Gal? Nggak tahu ini notif yang kayak gimana. Kalau gue nangkepnya notif yang kayak di website lah, atau notif kayak di HP lah gitu. Notif launching itu bisa setahunnya. Enggak lah, enggak bisa lah. Kan harus akses ke Redis. Tapi kan di backend itu kan dia udah. Iya, yang nge-notif ke at the end, yang nge-notif ke website atau mobile kan ya bukan Redis. Jadi gini. Gimana? Jadi gini, yang let's say ada publisher nih, ya kan? Terus let's say Gali manggil endpoint untuk nge-subscribe gitu kan, nge-subscribe channel tertentu. Yang nge-subscribe kan backend ya gitu. Nanti yang ngasih responnya kan ya bisa lewat REST API atau ya jalur-jalur soket yang lain gitu. Jadi nggak literally si Android atau websitenya nge-subscribe ke Redis. Karena kan channel Redis, akses Redis kan nggak diakses dari luar. Gitu. Paham. Berarti maksud lu, Ripal, ini ya apa namanya, enggak langsung muncul notif gitu ya? Jadi memang karena ini subscribe ini kan biasanya kan di backend ya kan, nggak mungkin di front end ya kan? Betul. Jadi ini cuman antara publish subscribe di backend aja, nggak sampai ke end user. Oke. I get it. Jadi mungkin kalau subscribe-nya itu mungkin seperti kayak lu habis misalkan ada user satu nih habis nge-publish mungkin nge-publish info atau apa gitu. Nah, nanti di backend yang lain itu misalkan udah nge-subscribe itu ya ada function sendiri untuk mungkin menyimpan di cache-nya mereka atau di database-nya mereka gitu. Bukan untuk notif langsung ting gitu di HP ataupun di itu ya, di website. Mungkin ini buat
pendetailan aja buat yang nonton kalian. Mungkin ini lebih tepat namanya bukan apps kali, service kali ya, biar lebih. Ya maksudnya biar penonton ini aja aware aja. Iya ya, karena memang namanya ya public subscribe sih. Sejauh yang kemarin riset sih memang ada yang bilang buat buat sinkron antar aplikasi ya gitu. Tapi kalau dibilang push notifikasi ya, kalau dibayangin sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ya nggak sesederhana itu gitu. Contoh paling kelihatan paling sering digunain tuh Gal di microservices. Misalkan apa namanya? Kayak Pak Farhan tadi kan sempat mention soal ada update data user gitu ya. Nah, terus ada service-service yang perlu data user yang terupdate gitu. Jadi contohnya misalkan si publisher ini user service. Nah, terus yang subscribe tuh order service sama apa ya? Ya order service lah misalkan yang subscribe. Nah, nanti once si Farhan ganti data, nah user service kan nge-publish data usernya tuh. Jadi data Farhan dipublish kan ke Redis. Nanti si order service-nya tuh nerima tuh. Udah dia nge-update datanya sendiri di service dia sendiri atau database dia sendiri. Contohnya kayak gitu kurang lebih. Lebih masuk akal pakai microservice berarti ya, kalau yang dijelasin tadi ya. Tapi nggak menutup kemungkinan monolit nggak bisa ya. Maksudku apa lebih masuk akal gitu, karena ya tadi ada publish, ada subscribe tadi. Kalau misalkan monolit kan satu kesatuan ya. Ya, tapi kalau monolit tetap bisa sih, intinya sih backend kan, bukan client side. Gitu. Tapi kalau misalkan gue nggak tahu ya, kalau di JavaScript gitu dia nge-subscribe ini terus langsung ngejar, nggak bisa ya. Kalau dari case-nya lu gimana, Mas Farhan? Yang kalau misalkan penggunaan Redis di tempat kerja atau mungkin pengalaman lu gimana? Buat apa aja? Enggak sih. Sejauh ini belum dipakai di tempat kerja ya, gitu. Jadi ya memang seperti itu aja sih, buat nggak pernah nyoba yang buat nge-push ke notif di HP ya, karena nggak bisa buat aplikasi di HP kan. Tapi ini ya, yang case yang rival ya, yang udah dimasukin case Kurang kerjaannya. lebih ya, itu sih ya, buat update, buat sinkron antar aplikasi aja sih gitu. Oke. Thank you. Oh, another contoh deh. Satu contoh lagi, sorry ya. Misalkan ini lu punya dua service. Pertama core service itu ya nerima semua request lah. Yang kedua notification service. Nah ini anggap aja kita mau kirim OTP. Nah lu request OTP kan, berarti masuknya ke core service. Nah karena apa namanya manggil REST API, misalkan manggil REST API untuk send OTP itu lama, makan 2 atau 3 detik gitu. Nah, kalau andaikan di prosesnya di dalam core API, berarti kan ada latency tambahan untuk request yang lu minta kan. Jadi lu bakal nungguin endpoint-nya kasih respon kurang lebih 2 sampai 3 detik kan. Nah, untuk ngilangin itu ini bisa pakai publish subscribe-nya Redis. Jadi nanti si notification ini subscribe ke Redis, terus si core service ini setiap ada OTP dia akan nge-publish. Nah, jadi nanti apa namanya, si OTP itu sebenarnya dikirimnya lewat notification service instead of core service-nya. Jadi core service cuman, nih gue punya nomor HP-nya, ini OTP-nya tolong kirimin dong gitu. Nanti si notification service nerima, udah dia kirimin kayak gitu. Jadi buat proses asinkronus juga, Gal. Yeah. Oke, dapat. Thank you. Oke. Berarti memang ya sejauh yang tadi contoh lu itu memang tetap harus ada satu apa namanya, satu tambahan ya. OTP ya, lu bilang ya OTP ya. Iya ya. Oh iya, OTP masih bisa sih ya. Karena ya betul. Oke sih. Lanjut, ada yang mau ditanya lagi? Oke, mungkin Mas Bagas boleh diambil alih lagi. Halo. Halo. Nah, ya Mas Bagas, boleh dilanjut lagi. Oke, ada lagi yang pengen bertanya atau didiskusikan?
Oke, mungkin udah nggak ada ya. Sebelum gua akhiri ya, gue mau ingetin lagi nih kalau emang yang lebih lanjut atau diskusi lebih dalam, ya nggak usah ragu buat reach out ya. Oke, that's it for today. Thank you so much for joining guys. Terus Thank you. gali, jangan berhenti. Si berani dan konsistensi bakal nganterin kita menuju prestasi. Dan Siap. sampai ketemu di event berikutnya. Have a great day everyone. Thank you guys semuanya. Thank you. Stop dulu, guys.